30 menit ke depan mungkin beliau bisa hadir karena ada sesuatu hal. Salat dan salam juga tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita baginda Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga-keluarga, sahabat-sahabat serta pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah pondok Wangsa Tunggal Kudusina yang dimuliakan Allah, untuk malam ini kita bersama-sama mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Paman Johan yang mungkin nanti 30 menit ke depan atau beliau mungkin bisa hadir di tengah-tengah kita. Itu aja dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, yang bermakna apabila ada yang berkata-kata atau menyampaikan di dalam hal kebaikan, maka dengarkanlah baik-baik dan diamlah Anda, semoga Anda mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari firman Allah tersebut. Kalau dalam arti yang sebenarnya, apabila ada yang membaca Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan diamlah Anda, semoga Anda mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita tidak membaca yang namanya Al-Quran itu, tetapi Al-Quran itu dibahasakan di dalam bahasa Indonesia adalah suara atau perkataan. Quran itu artinya suara. Kalau Al-Quran artinya yang punya suara, maksudnya yang hidup, yang ada pada setiap diri, itulah yang bersuara. Yang hidup pada setiap diri itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang hidup pada diri kita itu bukan diri kita yang sebenarnya. Tubuh zahir kita yang kelihatan ini bukanlah tubuh zahir kita yang sebenarnya. Yang sebenarnya itu adalah yang hidup ada pada setiap diri, yang disebut hayat, yang disebut roh, yang disebut naf atau nafas, yang disebut Nur Muhammad. Nah, diri kita yang sebenarnya tadi ya Nur Muhammad, dan asal usulnya daripada Nur Muhammad yang qadim, sedangkan kita Nur Muhammad yang muhaddas. Jadi apabila disampaikan ada hayat, ada roh, ada naf, ada nafas, ya tiada lain itu rahasia daripada Nur Muhammad juga. Jadi Nur Muhammad itu artinya asal usul diri kita daripada Nur Muhammad yang qadim, yang ada sekarang ini adalah Nur Muhammad yang muhaddas, yang disebut yaitu roh pada diri kita. Nah, selagi kita masih hidup di dunia ini, masih beraktivitas, bergerak ke sana kemari, maka matikanlah diri kita sebelum kita mati yang sebenarnya. Sebelum mati, ajal yang menjemput diri kita. Jadi diri kita yang sekarang ini, yang hidup sekarang ini, maka janganlah merasa diri kita ini hidup. Jangan merasa diri kita ini melihat. Jangan merasa diri kita ini mendengar. Jangan merasa diri kita mempunyai kudrat dan iradat dan sebagainya. Semua itu adalah milik Allah. Jadi yang hidup pada diri kita itu
yaitu yang disebut Nur Muhammad yang muhadas, yaitu hayat, ilmu, kudrat, iradat, sama, basa, dan kalam. Itu bukanlah benda atau sosok, melainkan itu adalah Nur Muhammad yang muhadas, disebut roh. Jadi roh itu dia bukan benda, bukan sesuatu. Nah, yang benda tadi itu ya jasad kita. Jasad kita ini adalah sebagai kesandarannya roh. Tanpa ada jasad, roh tidak bisa berbuat apa-apa juga. Nah, dengan adanya jasad ini tadi, maka kerjasama antara roh dan jasad. Tidak ada roh berarti disebut mayat. Adanya roh tidak ada jasad, ya disebutlah ya sebagaimana disebut hantu lah yang ditayangkan. Nah itu makanya zahir batin disebutlah insan kamil. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Telah diciptakan tubuh manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan sesempurna-sempurna kejadian. Nah, tubuh manusia yang sebaik-baiknya itu ya sebagaimana yang kita duduk-duduk bersama ini, yaitu tidak ada buntutnya. Kalau ada buntutnya bukan manusia. Nah, ya makanya ini kita disebutlah insan kamil. Nah, insan kamil tadi mengetahui rahasia Allah yang ada pada setiap diri, yaitu yang tadi disebut hayat, roh, nafas, atau disebut juga rahasia. Yang disebut rahasia ya Nur Muhammad juga adanya. Nah, karena adanya rahasia Allah ada pada setiap diri, maka pakailah yang ada pada setiap diri ini, yaitu hayat, ilmu, kudrat, iradat, sama basa dan kalam. Itulah yang hidup yang ada pada diri kita ini. Sedangkan jasad kita ini adalah kesandarannya. Bukan jasad sebenarnya yang melihat, yang mendengar, yang berkata-kata, nah, yang kudrat, iradat dan sebagainya, gerak dan diam, yang hidup itu. Itulah sebenarnya rahasia Allah yang disebut wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kamu sendiri, kenapa kamu tidak perhatikan ada yang hidup, ada yang bergerak di diri kamu itu? Nah, bukan jasad. Tanpa ada yang hidup, kita tidak bisa berkata-kata. Nah, gerak dan diam itu semua daripada yang hidup pada diri kita itu. Nah, maka rahasia Allah pada diri kita peganglah yang hidup dan janganlah memegang kepada yang mati. Yang mati ini kesandarannya hanya dibawa oleh yang hidup. Maka Tuhan mengatakan di situ, aku serta kamu di mana saja kamu berada. Berarti yang hidup itu serta kamu yang disebut jasad. Tapi di situ yang hidup juga ya disebut roh, karena roh itu rahasia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lanjutan ayat, summa radadnahu asfala safilin, maka akan diturunkanlah derajatnya serendah-rendahnya. Sudah mengetahui bahwa tubuh manusia itu apabila dia tidak mengetahui rahasia Allah yang ada pada setiap diri, tidak mengerti dan tidak bisa memahami, apalagi menyadari bahwa pada dirinya itu ada rahasia Allah. Nah, apabila tidak mengetahui akan rahasia Allah itu, maka dikatakan summa radadnahu asfala safilin, maka akan diturunkan derajat manusia itu serendah-rendahnya sebagaimana binatang. Nah, sebagaimana ulaika kal an'am, dan mereka-mereka yang tidak mengetahui akan rahasia Allah itu, maka disebutlah ia sebagai ulaikal an'am, dan mereka itu tiada ubahnya sebagai binatang karena sifatnya, maksudnya sifat karakternya. Wujudnya memang manusia, tapi karena sifatnya tadi itulah karakternya, maka disebutlah wujudnya sebagai wujud binatang, sifatnya maksudnya. Nah, oleh karena itu mutu qabla anta mutu,
matikanlah dirimu sebelum kamu mati. Nah, agar mendapatkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, mutu qabla an tamuti, mutu qabla an tamutu, matikanlah dirimu selagi masih hidup ini. Matikanlah dirimu sebelum kamu mati. Ya, jadi yang jasad yang kita ini sebelum kita mati, matikanlah terlebih dahulu. Kalau sudah mati, artinya kita tidak hidup lagi, tidak merasa hidup, tidak merasa melihat, mendengar, berkata-kata, gerak dan diam. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki wujud sebenar-benarnya wujud. Nah, oleh karena itu matikanlah diri. Adapun falsafah ilmu dikatakan juga, wahai insan, kenallah aku Allah. Allah adalah namaku. Apabila engkau sudah mengenal akan aku yang bernama Allah, maka dan kenallah aku. Apabila engkau telah kenal kepadaku, tahu akan aku, maka aku bunuh kamu. Setelah aku bunuh kamu, maka matilah kamu. Setelah engkau mati, artinya tidak ada gerak dan diam lagi. Aku ganti dirimu yang mati tadi dengan diri aku. Maksudnya yang hidup yang ada pada setiap diri. Maka pakailah yang hidup, jangan memakai yang mati. Apabila kita memakai yang mati, tetap seumur hidup pakai si jasad terus yang berlaku yang berbuat, maka tidak akan sampai bertemu kepada Tuhannya yang hidup yang tidak bisa mati. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, berserah dirilah kepada yang hidup yang tidak bisa mati. Berserah dirilah engkau kepada yang hidup yang tidak bisa mati. Maka apabila engkau telah berserah kepada yang hidup yang tidak bisa mati, maka janganlah membawa apa-apa untuk sampai kepadaku. Tuhan telah berkata, apabila engkau membawa apa-apa, ilmu yang kau bawa kepadaku, amal ibadah apapun yang engkau bawa kepadaku, niscaya akan aku tanyai satu persatu. Maka kita tidak ada berilmu. Makanya Tuhan telah berkata, datanglah wahai hambaku kepadaku, janganlah membawa apa-apa datang kepadaku. Nah, dan janganlah kamu takut kepadaku, datanglah kepadaku. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Datanglah kepadaku dengan berserah diri, dengan ridho serta kuridhoi, masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, inilah orang yang beruntung yang dipanggil oleh Tuhan. Bagi orang yang tidak mengenal akan diri yang sebenar diri, maka inilah ini katakan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah baginya neraka wail. Celakalah bagi orang-orang yang sholat mereka itu lalai. Yang dikatakan dalam fikih artinya lalai waktu. Nah, kata Tuhan, waktu itu adalah aku. Ya, bukan lalai waktu. Lalai kenapa? Lalai karena tidak mengenal siapa yang ia hadapi, siapa yang ia sembah maksudnya. Nah, apabila tidak mengenal siapa yang ia hadapi, berarti ia tidak mengenal akan aku di dalam sholat itu. Maka dikatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Nah, telah aku hadapkan wajahku ke wajah engkau ya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, untuk itu makanya menyembah kepada Tuhan dalam arti syariat adalah sesuatu yang menyembah Allah, menyembah sedangkan Tuhan bukan dikultuskan, bukan. Menyembah Allah itu sebenarnya mengabdi
Menyembah kepada Allah itu adalah sesuatu kesalahan. Nah, sesuatu kesalahan bagi orang syariat, ya dia menyembah Allah. Bagi kita mengabdi kepada Allah, sebenarnya mengabdi. Kalau menyembah kepada Allah berarti Allah itu ya dianggaplah sesuatu yang dikultuskan di depan, sebagaimana patung, salib. Nah, itu disembah namanya. Kalau kita, apa yang kita lihat? Nah, mengabdilah setiap diri, makanya begitu dikatakan wa fil ardi ayatul lil muqinin, dan pada bumi ini terdapat tanda-tanda ayat-ayat Tuhan bagi yang yakin. Jadi bagi yang yakin pada bumi ini, ya tubuh kita ini ya berasal dari bumi tadi, tanah dari berasal daripada air berasal dari angin berasal dari api, angin, air, dan tanah itu berasal daripada Nur Muhammad jua adanya. Ya, tubuh kita ini berasal daripada Nur Muhammad yang muaddas, ya api, angin, air, dan tanah jua adanya. Bukan satu unsur. Jadi di situ dikatakan apabila diri kita ini bertubuh jasad menyembah kepada Allah, tidak tahu apa yang ada pada diri kita, yaitu roh. Kalau tubuh jasad atau tubuh yang lahiriah ini, kalau kita menyembah Allah, sama aja kita menyembah patung atau berhala. Tubuh kita jasad ini, nah tidak mengetahui apa yang ada, yang hidup pada diri. Nah, jadi tubuh ini patung mana bisa bergerak-gerak. Nah, jadi yang bagi orang syariat, dia bergerak bersujud, iya, si patung ini yang bergerak, padahal dia menyembah patung, itu syirik hukumnya. Jadi yang menyembah itu, ya ibaratnya kita jangan kata-kata menyembah, mengabdi ada pada setiap diri. Jadi roh itu sebenarnya dekat dengan Tuhannya, dan rahasia itu yaitu zat Allah. Roh itu yaitu sifat daripada Allah bernama Muhammad, sedangkan zat itu adalah yang bernama Allah. Nah, zat itulah diri Tuhan yang sebenarnya. Jadi diri Tuhan yang sebenarnya itu laisa kamitslihi syai'un. Kita sudah mengetahui yang laisa itu yang mana. Nah, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja engkau menghadapkan wajahmu, disitulah wajah Allah. Bukan wajah yang berdarah berdaging ini, bukan. Wajah yang hidup, yaitu yang disebut roh. Roh itu tidak dapat kita lihat dengan mata kepala, tapi rasakanlah naik turun nafas itu adalah tanda adanya roh. Naik turun nafas itu adalah tanda adanya roh. Berarti roh itu disebut Nur Muhammad jua adanya. Jadi kita sebenarnya sudah memandang wajah Allah yang bernama Nur Muhammad. Sekalipun ia Nur Muhammad yang muqaddas, tapi ia roh, rahasia daripada Nur Muhammad yang qadim. Yang qadim itu artinya yang di luar, yang tidak nampak ini, dan naik turun nafas pun tidak nampak. Jadi nafas dan naik turun ini tersambung misra dan mesra di antara yang kita lihat ini. Ya, yang kita lihat ini bukanlah benda, bukanlah sosok. Nah, oleh karena itu berserah diri kepada yang hidup, yang tidak bisa mati. Jadi kita menyambung lagi tentang kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah. Banyak orang melantunkan kalimat La ilaha illallah, tetapi tidak mengetahui, tidak mengerti isi di dalam kalimat La ilaha illallah. Di situ dikatakan barang siapa yang tidak dapat memaknai kalimat La ilaha illallah, maka di situ syahadatnya, puasanya, zakat, hajinya semua ditolak karena tidak mengetahui di situ
makna daripada kalimat la ilaha illallah. Nah, kedudukannya pula ada di dalam kalimat la ilaha illallah, yaitu sifat 20. La ilaha illallah terbagi 4. Di kalimat nafsiyah, artinya diri Tuhan yang sendirinya, yaitu kalimat la. Di kalimat salbiyah atau salabiyah ada 5 sifat, yaitu kidam, bako, muhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsi, wahdaniyah. Nah, disitulah duduk-duduknya. Di kalimat illa, disitulah sifat ma'ani, yaitu sifat yang ada pada diri kita, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Kemudian kalimat Allah, di situ ada 7 juga, qadirun, muridun, alimun, hayyun, samiun, basirun, mutakallimun. Jadi sifat 20 itu sebenarnya ada duduk pada diri kita. Harus di situ hafal sifat 20 dan harus pula dapat mendudukkannya pada diri. Nah, tapi di situ sebagai hak pakai agar kita ini pulang ke rahmatullah tadi tidak membawa apa-apa, karena kita sudah dipakaikan ilmu Allah Ta'ala. Nah, dengan ilmu itu jualah maka dapat menuju kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi di situ yang dikatakan makna daripada la ilaha illallah, apabila tidak mengetahui kidam, bako, zat dan sifat. Nah, itu makna di dalam kalimat la ilaha illallah. Cuma kedudukannya yang ada pada diri itu apabila hafal, tidak lagi disebut-sebut, tapi hafal duduk-duduknya tadi. Nah, jadi di situ dikatakan makna daripada kalimat la ilaha illallah, apabila belum mengetahui kalimat la ilaha illallah, maka syahadatnya, sholatnya, puasanya, zakat dan hajinya ditolak oleh Allah. Karena ini Allah sendiri yang mengatakan kidam, bako, zat, sifat. Itulah isi atau makna di dalam zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Batin di situ bisa juga mengikuti kidam, bako, zat, sifat. Kidam, bako, zat, sifat, bahwa Allah itu sudah sedia bako, zatnya dan sifatnya, artinya dirinya dan rupanya. La ilaha illallah, kidam, bako, zat, sifat, tapi bersamaan, bukan berdahulu. La ilaha illallah baru diucapkan dalam arti kidam, bako, zat, sifat, salah, atau kidam, bako, zat, sifat baru la ilaha illallah, salah. Jadi bersamaan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu sudah masuk semuanya. Kidam, bako, zat, sifat. Apalagi di dalam takbiratul ihram, apabila tidak masuk zat, sifat, asma, af'al, hayat, ilmu, kudrat, iradah. Nah, di dalam takbiratul ihram itu harus masuk, tapi tidak, kita sudah menyadari, sudah hafal, tidak lagi diucapkan. Nah, tapi tahu kalimat Allah itu zat, sifat, asma. Kalimat akbar itu hayat, ilmu, kudrat, iradah. Jadi Allah itu nama bagi zat, akbar itu nama bagi sifat. Siapa sifat? Muhammad. Allah dan Muhammad di dalam sholat itu tidak ada diri kita, karena diri kita sudah tubadil, diri kita tidak ada di situ. Ya, tidak. Siapa yang ingin
bertanya apa yang saya sampaikan ini, karena sudah ada 30 menit, mudah-mudahan guru datang nanti meneruskan kata-kata kita ini. Nah, siapa yang ingin bertanya apa yang telah saya sampaikan atau yang belum dimengerti, belum dipahami, maka dipersilahkan untuk bertanya supaya hati kita ini benar-benar sempurna ma'rifat kepada Allah. Nah, di dalam 7 rumusan itu pun harus terpakai. Allahu muhitun bil alamin wa huwa fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid innani 'alallahu la ilaha illa ana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, bila haula wala quwwata itulah sebenarnya kita. Jangan merasa hidup, melihat, mendengar, karena itu tidak ada daya dan upaya sedikit pun juga. Nah, matikan di situ. Tidak kita hidup, tidak merasa hidup, tidak merasa melihat, mendengar, berkata-kata, gerak dan diam. Semuanya itu milik Allah. Illa billahil aliyil azim. Ya, silakan siapa yang ingin bertanya, karena sudah 30 menit. Nanti guru kita mungkin turun menyusul kita. Nah, ya, demikian tadi yang disampaikan dari Paman, yaitu mengenai materi yang disampaikan. Salah satunya itu ada mengenai Nur Muhammad, asal usul diri Nur Muhammad yang qadim, sedangkan diri kita itu Nur Muhammad yang muhaddas. Beliau juga mengulas mengenai ruh dan jasad, insan kamil, hayat ilmu qudrat iradat. Di situ juga beliau ada menyampaikan mutu qabla antal mutu. Terus lagi ada wahai insan, kenalilah aku Allah, apabila kenal maka kamu, dan seterusnya. Terus lagi terakhir beliau menyampaikan kalimah la ilaha illallah terdapat pada 20 sifat. Terdapat pada 20 sifat. Nah, mungkin dari paparan atau materi yang disampaikan beliau tadi, silakan mungkin kalau ada yang ditanyakan atau mungkin kurang paham, kurang mengerti mengenai Nur Muhammad, entah itu Nur Muhammad yang qadim atau Muhammad yang muhaddas. Di situ juga ada ruh dan jasad, insan kamil, hayat, ilmu qudrat iradat, mutu qabla antal mautu. Silakan mungkin dari jamaah yang ingin mempertanyakan materi yang telah disampaikan, atau mungkin ada yang mau menambahkan. Untuk itu saya persilahkan kepada jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyanto, kalau ada menambahkan untuk menyempurnakan apa yang, kalau masih ada kekurangan apa yang saya sampaikan, dipersilahkan Pak Mulyanto untuk menambahkannya. Isyarat, pakai isyarat lah. Pakai isyarat kalau saya bilang. Isyarat mungkin itu ada. Ya, mungkin yang lain ibu-ibu mungkin yang ingin bertanya. Ibu-ibu. Karena di sini kita sama-sama belajar. Muzakarah itu kan saling mengingatkan. Jadi materi mungkin yang disampaikan Paman Johan tadi itu yang mengenai Nur Muhammad, Qadim dan Muhaddas. Mungkin tadi itu ada juga, itu sebenarnya itu moto ya. Moto, wahai insan kenallah aku Allah, itu moto. Kenapa saya katakan moto? Itu moto daripada guru saya, Guru Abah Jumri. Itu di tempat beliau itu ada tulisan itu, wahai insan kenalilah aku Allah, apabila engkau kenal aku maka aku bunuh engkau, apabila engkau aku bunuh maka matilah engkau, apabila engkau mati maka aku gantikan dirimu dengan diriku. Itu moto. Jadi artinya pengenalan diri. Mengenai pengenalan diri itu motonya. Mungkin mengenai mutu qabla antal maut tadi yang disampaikan, matikan diri sebelum mati.
yang sesungguhnya. Nah, mungkin ada yang mempertanyakan mati yang bagaimana yang sesungguhnya. Nah, ada yang mungkin kalau secara teori sih mati yang dimaksud tadi itu kan mati maknawi. La qadirun la muridun la ya qudat iradat hayat ilmu dimatikan, la qadirun la muridun la hayy nasabun la basirun la mutakallimun la fa'ilun. Nah, lantas yang bagaimana sebenarnya yang mematikan diri itu tadi itu secara teori boleh, benar itu. Tidak ada yang hidup, tiada yang berilmu, tiada yang berkuasa, tiada yang berkehendak, tiada yang melihat, tiada yang mendengar, tiada yang berkata-kata, dan bahkan tidak ada yang berbuat. Pada hakikatnya Allah juga. Ya, mungkin dari situ mungkin ada yang mau dipertanyakan atau ada yang mau menambahkan, silakan. Ayo, karena di sini kita sama-sama belajar. Insya Allah mudah-mudahan nanti disimpulkan dari guru kita kalau beliau mungkin sudah mungkin agak luang waktu ini. Ayo, silakan Bu. Jadi sejak arah kita ini hidup dalam artian begini. Jangan nanti sudah pulang baru teringat, oh iya ya, apa itu maksudnya tadi itu ya, untuk Quran tahun aku dengan Nur Muhammad yang muhadats dengan Nur Muhammad yang qadim. Ya kalau isyarat itu kan ini loh, nah ini loh. Makanya kita tidak tahu yang mana yang ini gitu loh. Harusnya dipertanyakan. Silakan Bu atau bapak-bapak, saudara-saudara yang ingin menambahkan atau mungkin ada yang mau dipertanyakan. Om Heri mungkin mau menambahkan kali. Om Gofur kan? Om Malik, ya silakan Om Malik. Lanjut. Password semua nih. Apa itu tambahkan? Mbak Titin mungkin mau kiri, ya silakan siapa yang mau tanya. Ini. Saya nambahkan lagi ya, melanjutkan. Apabila kita sudah yang diri yang jahil ini tidak ada gerak dan diam, tidak hidup, tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak bisa berkata-kata, maka itu sebagaimana tersebut di ayat 72 di Al-Isra. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Nah, apabila kita sudah mati, diri kita ini sudah merasa yang ini tadi si jahil, tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak ada yang hidup yang ada pada diri kita, yang sifat 7 tadi berlazim-laziman dengan sifat ma'anawiyah. Nah, kalau sudah ini mati, berarti di dalam kehidupan dunia ini yang sudah meyakini, yang sudah merasa dirinya mati, tidak bisa berbuat apa-apa, maka di situ apapun yang terlihat, yang terdengar dan terasakan, yang terlihat adalah ilmu Allah Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala, siapa ilmu Allah Ta'ala? Nur Muhammad. Ilmu Allah Ta'ala itu Nur Muhammad yang qadim. Nah, termasuk juga Nur Muhammad yang muhaddas. Nur Muhammad itu tidak dapat dilihat oleh mata kepala karena dia bukan sosok, bukan benda. Ruh pada diri kita pun bukan benda. Nah, jadi ruh itu yang pada diri kita ini ruhnya Tuhan. Kita tidak memiliki ruh. Kalau memiliki ruh, kapan kita membuat ruh itu? Nah, kita ini sebagai Tuhan akan mengangkat kita untuk mengenal kepada Allah tadi melewati ruh. Kalau kita terang-terangan untuk mengenal Allah, tidak akan dapat, tidak akan bisa sampai kepada Allah. Maka Allah menurunkanlah di situ para wali-wali, anbiya, mursalin. Nah, terus turun lagi kepada warasatul anbiya yang ada di pondok PTK ini. Nah, jadi kenalilah benar-benar. Kalau sudah mengetahui roh itu tadi, nafas naik turun itu, nah itu dapat merasakan itu sebenarnya roh, atau ini disebut hayat yang hidup. Nafas naik turun itu pakai itu banyak
berapa miliar manusia, napas naik turunnya itu percuma terbuang, tidak ada zikrullah di dalamnya. Nah, beruntunglah kita di WTQ yang dimuliakan Allah ini mengetahui sabda Rasulullah daripada hadis qudsi. Rasulullah berkata, "Man ukhrijul nafsan bi ghairi bi zikrillah fa huwa mitum mitlul hayawan dunal baqara fa huwa khinzir." Barang siapa mengeluarkan napas keluar masuk dengan tiada zikrullah, artinya ingat akan Allah. Ingat itu bukan dibaca. Nah, naik turun tadi itu harus sudah diketahui. Nah, sudah gitu. Jika ia tidak berzikir di dalam zikirnya tadi, tidak mengetahui akan zikirnya tadi, maka matinya sebagai binatang, bukan sapi tapi babi. Demikianlah, karena anak guru kita ada duduk di depan, maka marilah kita bersama-sama untuk meneruskan atau menyimpulkan apa yang telah saya sampaikan ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.